Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hesti Lydia. Saya guru di SMA Negeri 98 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada kelas 10 di SMA Negeri 98, pelajaran sejarah, materi jalur rempah masa praaksara. Pada pembelajaran ini saya akan menggunakan kurikulum merdeka dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan disiapkan dulu, kita berdoa dulu ya. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Ini udah siang nih, masih semangat? Walaupun pelajaran sejarah di siang hari, tapi harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu. Pertama, handphonenya ditaruh di atas meja, tidak akan disentuh sampai ibu bilang sentuh, gitu kan ya. Nanti dipakai kok itu, tenang aja. Yang kedua, tumbler dan botol airnya tolong ditaruh di bawah. Oke, siapkan bukunya. Sudah? Alat tulisnya udah? Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang jalur rempah. Oke? Ini kita mau belajar lanjutan dari bab yang sebelumnya. Sebelumnya kita bahas tentang manusia. Nah, hari ini kita ini nih, geng-geng, ya kan? Jalur rempah di Indonesia pada masa praaksara. Pernah dengar kata jalur rempah nggak? Kalau jalur sutra pernah dengar? Nah, mungkin kamu lebih familiar dengan jalur sutra ya. Oke. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jalur rempah pada masa praaksara. Peserta didik mampu menganalisis pentingnya rempah-rempah dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kamu dengar kata rempah, ingatnya apa? Masakan. Terus? Apa? Jamu? Iya, jamu. Dan ini cocok nih. Kan sekarang lagi musim sakit ya. Nah, biasanya kalau sakit kan kalau yang modern gitu ya, ya biasanya dikasihnya yang obat-obat kimia ya. Nah, ternyata di Indonesia itu sebelumnya kita udah punya rempah-rempah nih. Nah, ini berkhasiat buat obat ternyata. Coba. Nah, kita siang-siang kasih makanan dari yang sebelah sini apa nih? Karena kita tinggal di Jakarta kan? Ini makanan khas Jakarta. Orang Jakarta tuh kalau pagi-pagi kalau nggak dari bubur ayam. Kalau yang sebelah sini apa nih? Soto Betawi. Dua-duanya pernah makan nggak? Pernah. Orang apa sih rasanya gitu nggak? Ada rempahnya nggak di sini? Kalau yang dari nasi uduk nih, menurut kamu yang pernah merasakan ada apanya? Santan, terus ada palanya, ada jeruk. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang rempah nih. Selain di makanan, ternyata rempah itu punya khasiat yang sangat luar biasa. Selain jadi komoditas dagang, dia juga punya value yang banyak. Misalnya rempah-rempah ini dipakai sama orang Mesir untuk parfum, ya lada itu dipakai. Jadi dia value-nya banyak. Dan ini juga bisa dulu ini harga lada ini lebih mahal daripada harga lada cengkeh itu lebih mahal daripada emas. Ya, ini
suksesnya. 5 menit bisa ya? Waduh. Cuman bentar. Ayo dikeluarkan handphonenya. Handphone. Nih, masuk dulu. Udah masuk? Oh iya benar. Udah ya, mulai ya. Kita mulai, mungkin yang ketiga mencari jaringan. Oke. Ini ada suaranya. Ya apa sih? Gimana nih matiin? Udah semua? Sudah selesai? Oke. Ini yang satunya siapa? Nah, biar lebih afdol, Cel. Kita nonton nih videonya nih. Jadi udah nyala belum ya? Kedengeran kan? Belum ada suaranya. Nah, Tebing 48 yang menjulang di Citatah, Bandung Barat merupakan salah satu lokasi favorit para pemanjat tebing manusia yang setidaknya memanfaatkan gua itu sebagai hunian. Ditemukan dalam lapisan kedalaman berbeda, para ahli memperkirakan mereka hidup pada rentang waktu 5.600 hingga 11.700 tahun silam. Hal menarik lainnya ditemukan gigi bersaput sisa pati yang diduga milik. Para arkeolog menduga mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak kisah selengkapnya di dalam artikel Misteri Pemilih Sang Manusia Gua. dah, dari situ aja. Coba satu orang dari yang kamu tonton nih, apa yang kamu dapatkan? Ayo katakan. Tentang apa judulnya tadi? Apa kesimpulannya? Satu aja. Apa kesimpulannya? Ayo. Siapa yang mau angkat, mau bicara? Oke. Silakan. Dari yang saya tonton, saya mengetahui kayak ada satu apa sih lokasi ya penemuan dari berbagai penemuan arkeologi, di antaranya tuh ada gigi hiu, terus ada batu, terus ada tengkorak manusia. Seenggaknya ada 7 manusia yang tinggal di dalam gua itu gua tahun. Ya. Hubungannya sama pelajaran kita berarti? Ditemukan tadi ada kemiri gitu, ada rempahnya. Ya, jadi kalau begitu rempah itu udah ada Dari zaman prasejarah. Setelah diselidiki dari zaman praksara udah ada, makanya ini ingin diangkat pemerintah Indonesia biar jadi warisan dunia gitu. Sampai sini nangkep? Mau ngalahin jalur sutra kita ya. Dan ini juga lebih tua ternyata dari jalur sutra nih. Kalau kamu mau melihat nanti ya, ini tentang wilayah atau lokasi. Coba kita lihat nih. Ini paling terkenal tuh yang mana ya? Wah, banyak dari sini. Ini ada Banda nih. Iya, kan Banda aja. Bandanya di ujung sini. Ini di wilayah Indonesia Timur. Kalau juga klaim. Ya. Nah, masih ada yang lain. Nanti kamu buka ya. Ini seru nih. Jadi kayak kamu pergi ke museum tapi di sini aja. Iya, bisa menjelajah. Nah, ini yang Ibu bilang, selain sebagai
komoditas perdagangan, ternyata rempah itu punya nilai-nilai yang lain ya. Pertama adalah nilai budaya. Ini kenapa disebut nilai budaya? Karena dijadikan lifestyle untuk peradaban global, kan? Bukan sekedar komoditi, namun sebagai nilai value budaya. Peluang kekayaannya ada tuh makanan dan kesehatan, kecantikan dan fashion. Zaman dulu tuh ya, putri-putri Mesir itu fashionnya adalah rambutnya wangi, kan? Kalau sekarang kalau mau wangi kemana? Ini banget langsung. Terus ketersambungan, jalur rempah adalah jalur ketersambungan budaya bahari yang menyatukan Nusantara dan dunia, ya kan? Karena itu tadi dilakukan perdagangan rempah-rempah ini, akhirnya para pedagang ini saling bertemu kan, saling bertemu. Terus kalau dulu kan kalau kita mau ke Campa, Kamboja aja, walaupun jaraknya kalau sekarang kelihatan dekat kan, kalau naik pesawat 2 jam nyampe gitu kan. Dulu kan enggak kan. Nah, pasti mereka ketika melakukan perdagangan nggak langsung pergi, stay dulu di situ, gitu kan? Bikin dulu, mau beristirahat di situ, bongkar muat dulu, gitu. Nah itu butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Nah, akhirnya terjadi hubungan sosial ya antara para pedagang sama penduduk lokal. Jadi ada ketersambungan. Terus kesejahteraan. Jalur rempah adalah tentang pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Ya, jadi ini menggunakan warisan lampau untuk modal pengembangan wilayah. Ya, jadi ibu bilang tadi lada itu pernah harganya lebih mahal dari emas. Untuk makanya Ternate pada masa dulu itu sangat makmur ya, karena dia penghasil lada utama. Nah itu tujuan utama para pelaut internasional datang ke Indonesia. Nah, apa sih komoditas yang diperdagangkan di jalur rempah? Ya kan? Pernah lihat ibu mamahnya, emaknya, bundanya masak gak? Pernah. Nananya gak? Itu apa? Itu apa? Gitu. Pernah. Ini cowok-cowok biasanya nih. Pernah nanya gak? Tahu gak nih? Bedanya antara garam sama gula, tahu gak? Tahu. Ya. Ini lada dulu nih. Kalau ditumbuk halus jadi Merica. Baru aja apa katanya? Lada halus. Nilai budaya. Nih, kenapa disebut nilai budaya? Karena dijadikan lifestyle. Ketersambungan, jalur rempah adalah jalur ketersambungan budaya bahari yang menyatukan Nusantara dan dunia. Ya kan? Karena itu tadi dilakukan perdagangan rempah-rempah ini, akhirnya para pedagang ini saling bertemu kan, saling bertemu. Terus kalau dulu kan kalau kita mau ke Campa, Kamboja aja, walaupun jaraknya kalau sekarang kelihatan dekat kan, kalau naik pesawat 2 jam nyampe gitu kan. Dulu kan enggak kan. Nah, pasti mereka ketika melakukan perdagangan nggak langsung pergi, stay dulu di situ, gitu kan? Bikin dulu, mau beristirahat di situ, bongkar muat dulu, gitu. Nah itu butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Nah, akhirnya terjadi hubungan sosial ya antara para pedagang sama penduduk lokal. Jadi ada ketersambungan. Sekarang Ibu mau ngasih lembar kerja kelompoknya ya, LKPD-nya. Kemarin Ibu bagi kelompok kan? Nah, ayo silakan duduk per kelompoknya dulu. Ini kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dila di mana Dila? Sini, di sini Dila. Yang kelompok lada ya? Cocok ya? Ya di sini kan? Dila di sini. Sama Naura. Tadi sama siapa? Dila sama Naura sama siapa tadi? Oke. Nih Bu kasih LKPD-nya dulu ya. LKPD-nya mana? Nih kelompok 1. Ntar ya kita bukanya bareng-bareng. Nih kelompok 2. Udah dipilih ketua kelompoknya? Oke, sini coba ketua kelompoknya. Ibu Bapak ketua kelompok silakan maju.
Ini ibu kasih rempah-rempah, jeng, ya kan? Pernah lihat gak? Jangan salah ya. Coba ini apa? Udah kenceng salah. Ini apa? Ini apa? Hah? Kemiri. Ini apa? Kapulaga. Siapa yang kapulaga? Mana ketua kelompoknya kapulaga? Terakhir, ini apa? Lada. Nih, lada. Air siapa nih? Tolong diambil. Oke, coba ibu minjem yang nanti rempah-rempahnya ditempelkan di sini ya. Ntar ibu kasih gunting dan solasinya. Ditempelkan di sini di tengah. Lalu nanti jangan lupa nama kelompoknya diisi. Lalu cari fungsi manfaat dari rempah tersebut. Analisis ya. Peran lada dalam perdagangan di jalur rempah. Karena kita bahas tentang jalur rempah. Apa sih perannya gitu? Apa sih perannya kapulaga? Sepenting apakah dia? Bisa, Neng? Tempelkan saja. Ayo. Tulisan yang bagus ya. Nama kelompoknya dulu. Iya, tempel dulu. Sama itu tuh, sebelah sana, solasinya. Ya, boleh pakai itu juga double tip ya. Di belakangnya. Wah, kayak nempelin bukti pembunuhan ini ya. Iya. Malah siapa? Hai, itu apa cengkeh? Cengkeh. Tadi boleh dilihat tuh yang situsnya, apa namanya, alamatnya nih. Kalau mau. Nah, berarti buat makanan sama rokok juga ya. Sama kosmetik juga. Iya. Cengkeh tuh lebih. Oh iya, kau tahu? Kau mencurigakan? Double tip aja. Udah, cengkeh. Di mana? Cengkehnya? Di Maluku. Udah, nama. Lagi nyari fungsi. Kasih tahu temennya. Ntar baca. Ini ambigu ya kata-katanya. Ini sih Pak. Mana nih? Wah, ini anteng banget ini kelompoknya. Naura. Udah lada, kelompok lada udah. Asik. Oh belum. Kelompok ini 2 ya? Udah, 2-nya udah. Udah ngirim? On proses. Pakai apa Canva? Bukannya langsung di Canva bisa ya? Ya, berarti ngirim kamu ngirim ke Ibu link. Oke. Ini yang dari Tea lagi ya? Coba dibuka. Ini Ibu harus buka ke mana namanya? Ke ini nih. Karena dia
Nih ya. Udah ada tuh. 1. Dah jam 12 sambil menunggu lada ya. Boleh dimulai dengan pala. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pala di rempah-rempah Indonesia. Nah, yang pertama ada saya sendiri. Ada saya sendiri, Alisa Fajar Dewi Ningrum. Saya Najuri Vina Ramadhani. Saya Yonatan Novadia. Saya Danisha Fairuza Fajar. Yakni ada fungsi atau manfaat pala sebagai rempah-rempah, yakni yang pertama menghilangkan masuk angin, yang kedua menghilangkan insomnia. Jadi kalau misalkan kita susah untuk tidur, pala ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan insomnia kita. Selanjutnya ada menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, serta mencegah leukemia. Nah, terakhir juga pala karena sebagai rempah-rempah di sini, dia itu sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kayu manis. Di Indonesia, kayu manis mulai ditanam di Pulau Jawa mulai tahun 1825. Meskipun demikian, hasilnya tidak begitu baik. Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai penghasil kayu manis. Di masa lalu, perjalanan bangsa Indonesia Indo-Melayu ke Madagaskar, Afrika dikenal di dunia maritim sebagai jalur kayu manis. Kayu manis memiliki peran yang besar bagi perdagangan rempah di Indonesia. Adanya komoditas kayu manis sudah membuat VOC memulai mengunjungi Indonesia melalui Banten dengan tujuan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, lokasi asal dan juga pemberian manfaat. Fungsi manfaat kayu manis bagi kesehatan yaitu dapat membantu mengurangi pembentukan gas dalam saluran pencernaan. Selain itu, minyak dari kayu manis banyak digunakan sebagai pemberi rasa dalam industri makanan, minuman, farmasi, rokok maupun kosmetik. Kayu manis juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Apa ya? Yang sesuatu zat yang bisa membuat penuaan pada diri atau bahkan kematian gitu. Jadi lada ini ada salah satu kandungan zat, saya lupa namanya apa. Jadi dia tuh bisa melawan radikal bebas itu. Ya, enggak mudah juga. Makanya ini kan pengertian radikal bebasnya gitu. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sudah. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Siti Fadila dari kelompok 2. Tadi kan dibilangin katanya pala tuh buat insomnia ya? Buat apa? Biar kayak bisa tidur atau gimana? Oh ya, itu terus cara ngolahnya itu gimana? Langsung dimakan atau dijadiin sesuatu dulu atau gimana? Pastinya kalau untuk insomnia itu dia itu mengurangi. Jadi kayak misalnya mungkin kita kesusahan buat tidur. Nah, pala ini tuh bermanfaat untuk sedikit mengurangi resiko kita buat insomnia. Dan caranya itu pasti diolah dulu. Nggak mungkin kita getusin pala segede ini. Nggak mungkin. Pastinya diolah dulu, dibuat minuman. Bisa dibuat minuman sama makanan mungkin ya. Campuran gitu. Oke, sudah? Ya, silakan ditutup. Diskusi kalian ya tentang rempah-rempah. Jadi banyak manfaatnya ya. Ya, jadi bukan cuma buat masakan doang. Nanti kalau ngeliat ibunya di rumah lagi masak, ternyata ini bukan buat cuma masakan doang, ada buat kesehatan juga. Masih ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita juga bisa jadi ngerti apa itu jalur rempah dan juga kenapa
Jalur rempah itu termasuk jalur sutra ya, Bu, ya? Apa sih? Ya, itu. Nah, kita juga jadi tahu kayak manfaat-manfaat rempah-rempah, terus juga sejarah sama asal-usul. Ya, itu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Apa keterkaitan antara rempah-rempah ini dengan jalur rempah? Komoditas utama jalur rempah. Terus, apalagi yang bisa kamu analisis tentang rempah Indonesia? Sudah ada sejak zaman Praksara. Terus, apalagi? Nah, untuk menutup pertemuan kita, tadi ada pre-test, sekarang ada post-test. Oke, kita masuk lagi ke who is this? Udah ya, 17? Boleh dimulai? Oke, kita mulai. Jeng jeng. Oke, selesai. Siapa nih? Satunya. Ya. Diandra. Oke, untuk menutup pertemuan kita harus refleksi dulu nih ya. Ibu kasih lembar, nanti kamu tinggal isi, misalnya apa kamu senang, kalau senang berarti 5 gitu ya. Oke. Jangan lupa dikasih namanya. Ya, boleh disilang, boleh dibuletin. Ya. Ya, kalau senang 5. Boleh disilang, boleh dibuletin. Boleh diwarnain. Ntar gak cukup dong waktunya. Nah, pembelajaran hari ini juga menutup pembelajaran kita di semester hari 1 ya, semester 1 ini ya. Minggu depan berarti kamu sudah mulai ujian kan? Ya, ada ujian asesmen akhir semester ya. Belajar ya. Nanti berarti ASS kita sampai materi ini. Oke? Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan dibereskan tasnya. Kita pulang. Dikumpulkan itunya ya.